Terang meretas kegelapan. Yesaya 8 ayat 23 sampai 9 ayat 6. Saudara, di panggung politik dunia, kala itu Israel dan Yehuda bukan apa-apa, berhadapan dengan negara adidaya Asyur yang sedang gencar memperluas wilayah kekuasaan. Mereka berusaha mati-matian untuk bertahan. Keduanya menempuh jalan yang berbeda. Israel berkoalisi dengan Aram untuk membendung serangan Asyur. Mereka mengajak Yehuda untuk bergabung. Di bawah pemerintahan Raja Ahaz, Yehuda menolak ajakan tersebut. Baginya, bergabung melawan Asyur bukanlah pilihan yang realistis. Dengan mudah, Asyur akan melibas mereka. Sementara Yehuda mempertimbangkan jalan lain, koalisi Aram Israel mengumumkan perang terhadapnya. Situasi tersebut mendorong Raja Ahaz untuk menghadap Tiglath-Pileser, Raja Asyur, untuk mohon bantuan. Nabi Yesaya tahu betul apa implikasi dari tindakan itu. Pertama, Yehuda akan menjadi negeri bawahan atau vasal Asyur. Tanpa perlawanan, Yehuda akan kehilangan kemerdekaannya. Kedua, Yehuda harus membayar upeti sebagai tanda tunduk dan setia raja bawahan atau taklukan kepada raja besar. Untuk itu, Ahaz harus menguras kas negara dan meningkatkan eksploitasi atau penghisapan kepada rakyatnya. Rakyatlah sebenarnya yang membayar upeti rajanya. Ketiga, Yehuda harus menerima patung para dewa Asyur di bait Allah, serta bersembah sujud kepada mereka. Atas dasar itu, Nabi Yesaya berusaha mati-matian mencegah niat Raja Ahaz. Ia coba meyakinkan Ahaz untuk mencari pertolongan Tuhan. Lihatlah Yesaya pasal 7. Ahaz bergeming. Ia tetap mencari pertolongan kepada Asyur. 2 Raja-Raja 16 ayat 7-8. Aku ini hambamu dan anakmu, sembah Ahaz kepada Tiglath-Pileser. Majulah dan selamatkanlah aku dari tangan Raja Aram dan Raja Israel yang telah bangkit menyerang aku. Untuk itu, Ahaz mempersembahkan perak dan emas yang terdapat dalam rumah Tuhan dan dalam perbendaharaan istana raja. Ayat 18. Dengan jalan itu, Ahaz sedang membuat dirinya serta bangsa dan negerinya terjerumus ke dalam penjajahan. Gayung bersambut, Maharaja Asyur Tiglath-Pileser dengan senang hati mengabulkan permohonan Ahaz. Ia bersedia menolong Ahaz. Tentu tidak ada makan siang gratis. Ia tidak hanya menerima emas perak yang dipersembahkan Ahaz kepadanya. Ia juga memperoleh negeri taklukan baru. Yehuda takluk kepada Asyur. Ahaz menjadi raja bawahan Tiglath-Pileser. Setiap tahun, Yehuda harus membayar upeti kepada Asyur. Bahkan Yahweh, Allah Israel, dinyatakan tunduk kepada Asur, dewa utama kemaharajaan Asyur. Sebuah mezbah besar yang terbuat dari perunggu ditempatkan di bait suci di Yerusalem. Mezbah Yahweh digeser untuk memberi tempat bagi mezbah Asur. Lihatlah 2 Raja-Raja 16 ayat 10-18. Real politik, saudara, itulah yang ditempuh Ahaz. Benar saja, dengan cepat Asyur bergerak. Lihatlah 2 Raja-Raja 16 ayat 9, Yesaya 8 ayat 4. Tiglath-Pileser menyerang Aram, kemudian menghancurkannya tahun 732 sebelum Kristus. Israel tidak luput dari sasaran. Tanah Zebulon dan tanah Naftali jatuh. Jalan ke laut, yakni dataran rendah Sharon, dan daerah seberang sungai Yordan, yakni tanah Gilead, direbut tahun 734 sebelum Kristus.
Hosea bin Ela membunuh Raja Israel, Pekah bin Remalia, dan menjadi raja yang baru tahun 732. Hosea mengumumkan bahwa Israel menyerah kepada Asyur. Untuk sementara, Israel luput dari kehancuran. Tetapi sebagian penduduk Israel diangkut ke pembuangan di Asyur. 2 Raja-Raja 15 ayat 29. Sebagai taklukan atau jajahan, Israel harus membayar upeti kepada Asyur. Tiglath-Pileser wafat. Salmaneser kelima menjadi Maharaja Asyur tahun 727. Israel memberontak tahun 724. Mengharapkan dukungan Mesir, Raja Hosea berhenti membayar upeti kepada Salmaneser. 2 Raja-Raja 17 ayat 4a. Salmaneser murka, Asyur menyerbu Israel. Hosea ditangkap ayat 17b. Tetapi Israel menolak untuk menyerah. Setelah dikepung selama 3 tahun oleh pasukan Asyur, Samaria jatuh. Kerajaan Israel pun runtuh, sirna hilang, kertaning bumi pada tahun 722 sebelum Kristus. Dalam perkataan Nabi Yesaya, bangsa Israel di sebelah utara telah menjadi Ha'am, Haholkim, Pahosek, bangsa yang berjalan dalam kegelapan. Yesaya 9 ayat 1. Demikianlah saudara, umat Allah, baik yang di selatan Yehuda maupun yang di utara Israel, telah kehilangan kehormatannya. Di selatan jadi taklukan, di utara jadi jajahan. Dengan cara yang berbeda, Israel dan Yehuda sama-sama jatuh ke titik nadir. Melawan kalah, tidak melawan juga salah. Benar-benar memprihatinkan, sungguh menyesalkan hati. Dalam situasi seperti itulah, saudara, sang Nabi Yesaya mewartakan pengharapan. Ia yakin bukan untuk selamanya umat Allah akan berada dalam keadaan yang hina. Tidak selamanya akan ada kesuraman untuk negeri yang terimpit itu. Demikian Yesaya 8 ayat 23. Sebab tanah Zebulon dan tanah Naftali, jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, wilayah bangsa-bangsa lain atau Gelil Hagoyim akan dibebaskan. Ayat 23b. Bangsa atau umat yang berjalan dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Ha'am, Haholkim, Pahosek, Ra'u, Orgadol. Mereka yang tinggal negeri bayang-bayang maut, terang telah bersinar atas mereka. Yosvei, Boeret, Salmalet, Ornaga, Alechem. Kegelapan akan terusir oleh terang besar yang bersinar cemerlang, kilang gemilang. Kesedihan akan berakhir, digantikan dengan sukacita dan sorak-sorai. 9 ayat 2. Pembebasan akan datang. 9 ayat 3. Perdamaian akan terwujudkan. 9 ayat 4. Terang akan meretas kegelapan. Saudara, bagi Yesaya, sinyal pengharapan itu telah nampak dalam kelahiran seorang anak atau Yelet, atau seorang anak laki-laki, Ben. Simaklah Yesaya 9 ayat 5. Sebab seorang anak telah lahir bagi kita, Ki Yelet Yulat Lanu. Seorang putra telah diberikan untuk kita, Ben Nitan Lanu. Simaklah juga Yesaya 7 ayat 14. Hine Ha-alma hara yoledet Ben. Sesungguhnya atau lihatlah, perempuan muda itu sedang hamil yang akan melahirkan seorang anak laki-laki. Menurut nats tersebut, sang perempuan muda akan menyebut nama anak laki-laki itu Wakarat Shemo, Immanuel. Immanuel. Bagi Yesaya, keberadaan anak laki-laki itu merupakan tanda dari suatu kepastian bahwa Allah hadir di tengah-tengah umatnya, ada bersama-sama dengan mereka, dan menyertai mereka di tengah wola-waliing zaman. Sedangkan menurut Yesaya 9 ayat 5, saudara, orang akan menyebut nama anak laki-laki itu Wayikra Shemo,
penasehat ajaib, Pele Yoetz, Allah yang perkasa, El Gibor, Bapa yang kekal, Abiad, Raja Damai, Sar Shalom. Dengan nama-nama atau gelar-gelar tersebut, anak laki-laki itu merupakan tanda bagi sang nabi bahwa Yahweh Allah Israel akan bertindak untuk membebaskan dan memulihkan umatnya. Pertama, Yahweh akan bertindak sebagai penasihat ajaib atau keajaiban yang menasihati, Pele Yoetz. Dalam konteks politik, keajaiban yang menasihati atau penasihat ajaib menegaskan keyakinan tentang adanya jalan ketiga di antara politik petualangan yang mengakibatkan keruntuhan Israel dan real politik atau sikap pragmatis yang bermuara pada perhambaan Yehuda. Jalan ketiga ini diyakini akan meluputkan umat Allah dari malapetaka kehancuran di satu sisi, sekaligus menghindarkan mereka dari perbudakan tanpa martabat di sisi lain. Jalan ketiga ini juga diyakini akan memulihkan kehormatan umat Allah, baik Israel maupun Yehuda. Kedua, Yahweh akan bertindak sebagai El Gibor, Allah yang perkasa. Ia akan merontokkan kekuasaan Asyur. Ia akan melenyapkan hegemoni negara itu. Ia akan memperlihatkan kepada umatnya bahwa Mahadewa Asur dan para dewata Asyur lainnya adalah kesia-siaan semata. Ketiga, Yahweh akan bertindak sebagai Abiad, Bapa yang kekal bagi umatnya. Yahweh akan mengambil peran yang gagal dijalankan Ahaz, Raja Yehuda, yakni menjadi bapa bagi umatnya, rakyat Yehuda. Yahweh akan melindungi umatnya. Ia akan memerdekakan mereka. Yahweh akan menegakkan hukum. Ia akan memberikan keadilan, pembelaan bagi mereka yang miskin, lemah, dan tertindas. Yahweh akan membawa kembali umatnya dari jalan sesat yang telah mereka tempuh akibat real politik raja mereka. Keempat, Yahweh akan bertindak sebagai Sar Shalom, Raja Damai atau penguasa perdamaian. Asyur yang tak lebih dari sekadar alat di tangan Yahweh untuk menghajar umatnya, Yesaya 10 ayat 6 dan 15, tidak akan lama jumawa bersikap adigang adigung adikuda. Yahweh akan menjungkir balikkan Asyur dan menegakkan perdamaian bagi umatnya. Perdamaian tanpa penindasan, penghisapan, dan pemikiran atau marginalisasi. Perdamaian yang memulihkan harkat dan martabat bangsa yang diinjak-injak. Perdamaian yang lahir dari pembebasan dan bersendikan keadilan bagi kaum miskin, lemah, dan terhina. Saudara, di tengah kekecewaan Yesaya kepada Raja Ahaz, kita dapat mencandra bahwa anak laki-laki yang merupakan pertanda dari tindakan Yahweh yang membebaskan dan memulihkan umatnya itu akan menjadi seorang raja atas kerajaan Yehuda. Anak laki-laki itu akan duduk di atas tahta Daud sebagai raja. Ia akan menegakkan dan menopang kerajaannya dengan kebenaran dan keadilan dari sekarang dan sampai selamanya. Lahakin ota ulsa adah bemisbat ubid sedakah ma'ata wa'ad olam. Oleh karena itu, pemerintahan atau Hamisrah yang ditandai dengan kebesaran, lemarveh, dan kedamaian, Ulshalom di tahta Daud dan kerajaannya, Al-Kised David Gu'al Mamlaktu, tidak akan berakhir. Ein Gets. Demikianlah dikatakan dalam Yesaya 6 ayat 9. Memiliki nama-nama yang mewahyukan siapakah Yahweh bagi umatnya. Raja ini diharapkan oleh Nabi Yesaya akan menjadi alat di tangan Yahweh untuk membebaskan negeri dan orang Israel di utara dan menegakkan kembali kedaulatan negeri dan orang Yehuda di selatan. Dengan perkataan lain, Yesaya mengharapkan bahwa raja ini akan menjadi alat Yahweh untuk membebaskan dan memulihkan segenap umat Allah, baik orang Israel maupun orang Yehuda. Dialah si pembawa terang.
melalui aksi-aksi pembebasan dan pemulihan yang dilakukannya, terang Yahweh akan meretas kegelapan yang meliputi umatnya. Saudara, siapakah anak laki-laki atau raja dari wangsa Daud itu? Boleh jadi anak atau anak laki-laki yang dimaksud adalah putra Raja Ahaz sendiri, yaitu Hizkia, yang telah dilahirkan di tengah krisis. Agaknya ini sesuai dengan nama Hizkia yang dalam bahasa Ibrani Yahizkiyahu, yang berarti Yahweh menguatkan atau Yahweh adalah kekuatanku. Dalam kenyataannya, Hizkia yang memerintah tahun 715 sampai 687 sebelum Kristus berani melawan Asyur, tetapi kemudian takluk kepada Sanherib Maharaja Asyur. Lihatlah 2 Raja-Raja 14 ayat 13 sampai 16. Pada masa pemerintahan cicit Hizkia, yakni Yosia, yang memerintah tahun 639 sampai 609 sebelum Kristus, pembebasan Yehuda dan Israel berlangsung. Bahkan Yosia berupaya memulihkan umat Allah melalui program pembaruan yang radikal. Tetapi pada 609 sebelum Kristus, Yosia gugur dalam pertempuran melawan Firaun Neko dari Mesir. Setelah kematian Yosia, kerajaan Yehuda seperti terjun bebas, hingga negara itu diruntuhkan oleh negara adidaya yang baru, yaitu Kemaharajaan Babel pada tahun 587 sebelum Kristus. Saudara, dalam sudut pandang iman Kristen, Hizkia dan Yosia sekedar bayang-bayang tidak sempurna dari Sang Mesias, Maharaja terjanji yang diurapi Allah dari wangsa Daud. Mereka mungkin telah menggenapi aspek-aspek historis tertentu dan terbatas dari nubuatan dan pengharapan Nabi Yesaya. Tetapi baik peran maupun pencapaian historis mereka terbatas. Penggenapan seutuhnya terhadap nubuatan Yesaya melampaui apa yang dipikirkan dan diharapkan oleh sang Nabi itu sendiri. Seturut dengan rencana ilahi, saudara, yang direalisasikan setapak demi setapak dan membentuk sejarah penebusan atau sejarah keselamatan, nubuatan mesianis Nabi Yesaya dan para nabi lainnya tergenapi dalam diri dan karya Yesus Kristus sejak kedatangannya yang pertama sampai dengan kedatangannya yang kedua. Perhatikanlah Matius 4 ayat 12-17 yang menghubungkan Yesaya 8 ayat 23 sampai 9 ayat 1 dengan pelayanan Yesus di Galilea. Dialah terang yang meretas kegelapan itu, yang tidak hanya membebaskan orang Israel dan orang Yehuda dari penjajahan Asyur, tetapi juga membebaskan seluruh kaum miskin, yakni mereka yang terhisap, tertindas, dan terpinggirkan. Pertama-tama orang Yahudi atau Israel, tapi juga bangsa-bangsa lain. Yesus Kristus itulah penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, dan Raja damai sejati. Melalui kematian dan kebangkitannya, saudara, Yesus telah menyelamatkan para manusia pendosa dan korban dosa-dosa struktural. Pertama-tama dari bangsa Israel atau Yahudi, tapi juga dari segala bangsa. Melalui pemberitaan Injil yang diefektifkan oleh Roh Kudus, Ia mengaruniakan kehidupan yang baru kepada mereka, menghimpun mereka menjadi umat-Nya, dan membuat mereka menjadi tanda sekaligus sarana yang hidup dari kemenangannya atas kuasa-kuasa kegelapan, yakni struktur-struktur yang menghisap, menindas, dan memarginalkan manusia. Eklesia atau majelis kaum merdeka, itulah cara perjanjian baru menyebut umatnya. Eklesia militans, gereja yang berjuang, masih bergulat dengan kuasa-kuasa kegelapan yang telah dikalahkan oleh Tuhannya. Eklesia militans berjuang hingga menjadi eklesia triumphans, gereja yang menang, yang dimuliakan saat Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, guna menyempurnakan perjuangan umatnya dengan membebaskan dunia sepenuhnya dari kuasa-kuasa kegelapan atau dari struktur-struktur sosial
yang menghisap, menindas, dan memarjinalkan manusia, serta mewujudkan pemerintahan Allah seutuhnya di bumi seperti di surga. Saudara, dalam terang iman Kristen, Yesus Kristus yang hari ini kita rayakan kelahirannya, Dialah terang sejati yang meretas kegelapan. Dalam kedatangannya yang pertama, Ia sudah mengalahkan kuasa-kuasa kegelapan secara menentukan. Dengan jalan itu, Ia mulai meretas kegelapan. Di antara kedatangannya yang pertama dan kedatangannya yang kedua, Ia terus memampukan gerejanya untuk meretas kegelapan berdasarkan kemenangannya atas kuasa-kuasa kegelapan itu. Dan kelak dalam kedatangannya yang kedua, Ia akan meretas kegelapan itu sepenuhnya. Yesus Kristus, Dia itulah terang sejati yang meretas kegelapan. Dan kita, umatnya, eklesianya, dipanggil untuk memasyurkan kemenangan itu. Terang yang meretas kegelapan. Selamat Natal, terpujilah Allah.